mendekat ke ini Pak, mendekat ini. Jadi terasa majelis ilmu ini. Masya Allah. Kita dimaafkan ini sambil menunggu waktu salat isya tiba nanti. Insya Allah duduk kita ini sebagai kita dan akan dihitung insya Allah seperti mana kita menunaikan ibadah salat. Siapa yang menunggu waktu salat fardu berikutnya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama seperti ia berada dalam keadaan salat. Maka nilai duduk kita sekarang ini adalah nilai yang tinggi. Ya. Jangan lupa beriktikaf, nawai beriktikaf di hadal masjid lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang kita terima. Dan sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang kita terima. Di antaranya adalah nikmat iman, dan mudah-mudahan dengan iman ini kita hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan sampai ke akhir hayat nanti yang dengan iman itu insya Allah kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba beriman lainnya dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan orang-orang yang benar dan benar, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dari kalangan orang-orang yang saleh. Dan kalau dikumpulkan bersama mereka, itulah kumpulan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Dan mereka lah sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan, sebaik-baik yang akan menemani kita nanti di hari akhirat yang tidak ada penghujungnya. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ulaika, mereka itu an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dan mudah-mudahan kita juga diberi nikmat seperti mana yang diberikan kepada mereka yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang syahid, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Di penghujung ayat Allah berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu kan teman-teman yang sebenar-benarnya, yang bersama-sama dengan mereka kita akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian tidak populer bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena kita memang diperintahkan ada sejak peluang untuk bersalawat dan bersalam, kita bersalawat dan bersalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah ke atas Nabi, wasallimu tasliman, dan juga ucapkanlah salam kepada beliau. Dengan banyak memuji Allah, terjadi hubungan dengan Allah. Dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, terjadi juga hubungan dengan Rasulullah, dengan Allah, dengan Rasulullah. Nah, dua ini adalah kunci utama untuk senantiasa kita ini istiqomah di dalam kebenaran. Yang menentukan kita ini tetap terus di atas jalan yang lurus adalah sejauh mana kita bersama dengan Allah dan sejauh mana kita bersama dengan
yang keduanya telah dipusakakan, diwariskan kepada kita, yang apabila kita berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Pada hari ini tanggal 1 Januari, malam kemarin, malam pergantian tahun baru. Sebelumnya tanggal 25 Desember. Ini tanggal-tanggal yang disebut di waktu-waktu yang banyak kita dapati manusia itu sudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesesatan mereka adalah tidak lagi menempuh jalan yang telah ditunjukkan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang ditempuh oleh manusia tanggal 25 Desember malam pergantian tahun baru, menanti pukul 00.00 tahun baru, kemudian berpesta riang, pesta kembang api dan berbagai macam. Kemudian tahun baru yang kononnya dengan tahun baru ini, maka ia akan merasakan sesuatu yang baru pula. Tetapi jika tidak mengikuti syariat yang Allah turunkan, maka tak ada yang baru. Bahkan boleh jadi adalah kesesatan yang dahulu telah diperbaiki oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kemaksiatan yang berlaku, banyak sekali kesesatan, kekufuran yang berlaku, yang telah diperbaiki oleh para nabi dan rasul dahulu. Tetapi sekarang ini banyak yang mengulanginya kembali. Dan malangnya lagi adalah mereka yang menyebut diri mereka sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah, umat Islam yang memperakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tetapi yang mereka kerjakan tidak seperti syariat yang Allah turunkan, tidak pula seperti ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada di trompet-trompet untuk anak kita kemarin. Ada di banyak orang sudah berpikiran seperti mana. Ada lagi yang lebih dari itu, apa yang di kepala? Tanduk setan. Tanduk setan. Ada lagi orang lain ini kita memberi. Padahal sebenarnya setiap perbuatan yang kita kerjakan mesti kita bertanggung jawabkan. Mesti hendaknya sesuai betul dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat Allah yang telah sempurna diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah ku cukupkan bagimu agamamu, telah ku sempurnakan untukmu nikmatku. Kaitannya dengan apa? Dengan agama. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah meridha Islam sebagai agamamu. Ad-din, dina sebagai agama adalah jalan hidup. Jalan artinya adalah yang ditempuh. Jalan hidup artinya yang ditempuh di dalam hidup. Tujuan jalan itu ditempuh adalah untuk menyampaikan ke tujuan. Jalan kita tempuh untuk sampai ke tujuan. Tempuh jalan sampai ke tujuan. Jalan yang sebenarnya ditempuh sampai ke tujuan. Nah, kita tempuh jalan yang benar sampai ke tujuan. Jalan
Islam, karena itulah yang diridhoi oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam dinan. Pada masa Nabi Ibrahim dahulu, jalan Islam itu sudah tak nampak lagi. Manusia tenggelam hanyut dalam kesesatan, dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, menyembah yang mereka sembah berhala. Nabi Ibrahim diputus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada mereka, berdakwah kepada mereka bahwasanya yang patut disembah dengan kebenaran itu bukan berhala, Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari raja diseru sampai kepada rakyat jelata, tapi mereka tak suka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi diutus adalah untuk menampakkan, menjelaskan kepada manusia jalan yang semestinya ditempuh untuk sampai ke tujuan. Kemudian salah satu dari doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya meninggikan Ka'bah. Maka disusunlah batu-batu sedemikian rupa sebagai tanda bahwasanya disitulah rumah Allah. Nah, ketika Ka'bah itu ditinggikan, dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa. Nah, di antara doa Nabi Ibrahim adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 129. Ya Allah, bangkitkanlah dari kalangan mereka itu, dari kalangan keturunanku. Jadi Nabi Ibrahim dahulu dibangkitkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada manusia jalan yang benar. Nabi Ibrahim pula berdoa supaya ada di antara anak keturunannya nanti yang dibangkitkan juga untuk memberitahukan kepada manusia jalan yang benar. Mengapa diberitahu kepada manusia yang benar? Karena ada saja manusia di sepanjang zaman menempuh jalan yang tidak benar. Kalau menempuh jalan yang tidak benar, akan mungkin mendapat kebaikan. Menempuh jalan yang tidak benar, tidak akan mungkin mendapat kebaikan. Kalau jalan yang benar itu adalah jalan yang di dalamnya ada kenikmatan, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Berarti jalan itu kaitannya dengan kenikmatan. Tempuh jalan yang benar, di dalamnya ada kenikmatan. Tempuh jalan yang salah, ada kenikmatan di dalamnya. Ada kesengsaraan, kegelisahan, kesusahan, penderitaan, karena jalan yang ditempuh jalan yang salah. Maka Nabi itu diutus adalah untuk berdakwah kepada manusia, memberitahukan kepada manusia ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Dan yang benar jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul dahulu, jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dengan jalan tersebut berada dalam kenikmatan. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulan minhum, bangkitkanlah dari kalangan mereka anak keturunanku nanti, ada di antara mereka itu yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ayat-ayat Allah kan tertulis. Yang sudah tertulis itu
itu dibaca. Kalau dahulu Taurat, Zabur, Injil turunnya itu memang sudah buku-buku tertulis, nah tinggal membacanya saja lagi. Tapi pada masa Rasulullah, ayat Al-Quran turun ke dalam dada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan, membacakan apa yang ada dalam dada. Kemudian setelah itu ditulis oleh para sahabat, dikumpulkan menjadi mushaf. Sekarang sudah tertulis. Kemudian apabila kita membacanya kembali, maka berarti yang tertulis itu kita sebut kembali. Yatslu alaihim ayatika. Yatslu dari kata tala. Yatslu tilwa, maknanya baca satu-satu. Satu huruf baca, satu lagi berikutnya, satu huruf berikutnya baca lagi. Satu-satu baca huruf itu. Ada yang dengan membacanya melalui barisnya, ada membacanya melalui menyebut nama huruf itu. Alif, lam, apa lagi setelah itu? Mim. Ini satu-satu kita sebut. Alif, lam, mim. Ini membaca. Zalika. Nah, ini dengan menyebut barisnya. Za, barisnya di atas. Li, barisnya di bawah. Ka, barisnya di atas. Dengan menyebut baris-baris ini tergabunglah menjadi satu kata yang ada makna di dalamnya. Jadi makna kata itu pada baris itu. Nah, kalau tak ada barisnya, itu hanya Allah yang tahu maknanya. Umpamanya alif, lam, mim, ada barisnya? Tak ada barisnya. Yang kita sebut hanyalah nama huruf itu. Hurufnya namanya alif, hurufnya namanya lam. Kita tidak sebut alam, tidak. Di ayat yang lain ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sebut baris tahu kita maknanya. Oh, apakah lam, tidak, apakah tidak. Oh, tahu kita maknanya. Kita bacakan saja. Allah telah turunkan firman-firman-Nya, boleh kita bacakan. Baik membacakannya dengan menyebut nama hurufnya ataupun membacanya dengan menyebut barisnya. Yang penting kita bacakan kepada manusia sehingga manusia mendengar. Yang manusia dengar itu adalah kebenaran. Dengan mengetahui kebenaran, maka manusia dapat menempuh jalan yang benar, tidak menempuh jalan yang sesat. Di ujung surah Al-Fatihah disebutkan dua jalan. Di samping jalan yang benar. Yang kedua-dua jalan tersebut adalah jalan yang bertentangan, berlawanan dengan jalan yang benar, yaitu jalan ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka ya Allah, jangan sampai kami ini berada di atas jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Siapa orangnya yang dimurkai oleh Allah? Siapa? Maka ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan oleh orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah dengan orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Mengapa mereka dimurkai? Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengamalkan kebenaran. Mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau mengamalkan kebenaran. Orang-orang Yahudi tahu mentauhidkan Allah dengan kebenaran, tak mau mentauhidkan Allah. Buat patung anak sapi, patung anak lembu. Kemudian mereka sembah. Bani Israel. Orang Yahudi. Mereka tahu tak boleh kalau kerusakan. Mereka melakukan kerusakan. Wa yuhlikuna al-harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Mereka merusak tanam-tanaman, merusak binatang ternak. Mereka tak peduli dengan merusak. Pada hari ini lihat, habis sudah hutan kita dirampok, dihabisi oleh mereka. Apa yang tersisa? Yang tersisa asap. Itulah yang kita dapat. Wan nasl,
dan keturunan pun mereka rusak. Tak peduli dengan pernikahan lagi. Kita peduli dengan pernikahan, kita perhatikan pernikahan karena kita menjaga keturunan yang bersih, keturunan yang suci, tahu bapaknya siapa, emaknya siapa, sehingga dengan berkeluarga itu terjaga keturunan manusia. Dikabarkan kalau malam pergantian tahun baru, maka banyak pelaku berzina. Bahkan mereka merayakan dengan berzina. Dan itu yang diikuti sampai ke tempat kita ini. Itu budaya Yahudi di sana. Tapi sampai pula ini. Apa sebab? Sebab kita tidak sungguh-sungguh berada di atas jalan yang benar, malah di atas jalan yang dimurkai oleh Allah. Tahu yang itu haram, tahu, mengapa buat juga? Karena dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengikuti kehendak hawa nafsu, maka jadilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tahu yang salah itu salah, tapi dibuat juga. Jadi orang-orang yang dimurkai. Dan satu lagi ada kelompok yang tak tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena mengikuti saja, mengikuti yang salah jadi salah. Kemudian menganggap pula sedang mengikuti yang salah, yang mengikuti yang salah ini menganggap yang diikuti itu adalah benar. Akhirnya orang seperti ini sesat namanya. Waladhdallin. Dan jangan pula ya Allah, jangan sampai kaki kami ini berada di atas jalan yang sesat. Dua jalan yang bertentangan dengan jalan yang benar, yaitu satu jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan satu lagi jalan orang-orang yang sesat. Jadi di sepanjang masa ada saja manusia yang berada di atas jalan yang benar, ada manusia di atas jalan yang dimurkai oleh Allah, ada manusia di atas jalan yang sesat. Yang beli trompet ini dimurkai atau sesat? Dimurkai atau sesat? Tahu? Membeli trompet itu hukumnya dilarang. Bertrompet tak boleh, bertrompet tidak boleh, dilarang. Tak tahu, oh tak tahu kalau begitu saya ini masuk dalam kelompok yang sesat ini. Tambah sekali lagi, beli trompet. Nah, yang beli trompet itu salah itu. Kemudian membelanjakan uang tidak seperti yang Allah syariatkan. Itu namanya mubazir, buang-buang uang. Sementara nanti di hadapan Allah akan ditanya sebelum bergerak kaki itu nanti untuk perjalanan akhirat yang panjang, maka nanti akan ditanya harta benda yang kita dapatkan itu akan ditanya bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita membelanjakannya. Beli trompet ya Allah. Sudahlah. Setiap rupiah yang kita belanjakan akan kita bertanggung jawabkan. Mereka datuk pulang ini buang mana beli trompet buang mana. Ini datuk yang tak paham ya. Tidak memahami mana yang benar, mana yang salah. Sudah tahu kemudian buat curang, itu berarti yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh dekat. Masih banyak contoh yang lain lagi. Ini contoh yang lain ini yang sangat mengejutkan kita itu adalah di gereja dalam satu acara dikumpulkan azan dengan nyanyian gereja. La haula wala quwwata illa billah. Ini sesat atau dimurkai oleh Allah ya? Yang hadir ini bukan sembarang orang pula di sini lagi. Ini apa sebabnya? Ilmu tak sampai. Terkejut kita dibuat. Azan dikumandangkan bersama dengan penyanyi gereja di depan orang-orang yang sedang merayakan
ditegakkan di atas dasar kemusyrikan. Orang Kristen itu kan musyrik. Musyrik itu mana menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah karena tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah, mengatakan di sana ada Tuhan lain selain Allah. Tuhan itu bukan satu. Menurut orang Kristen Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa yang di surga, kemudian Tuhan Anak yang diutus ke bumi, Yesus, kemudian Ruhul Kudus. Malaikat Jibril. Yang penuhanan ini, penuhanan Nabi Isa, penuhanan Ruhul Kudus menjadi Tuhan bukan pada masa Nabi Isa hidup, tidak. 325 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, 375 di kota Nikea, dalam satu perkumpulan pendeta-pendeta. Di situ disepakatilah bahwa Tuhan itu ada satu lagi, yaitu Tuhan Anak yang diutus oleh Tuhan Bapa yang di surga. Dalam Al-Quran jelas-jelas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka dilarang kita menyampaikan ucapan Natal, itu dilarang. Apa sebab? Sama dengan memperakui Allah itu beranak. Maka Buya Hamka itu tegas dengan fatwanya, meskipun menanggung akibatnya. Akibatnya ditekan oleh Menteri Agama Indonesia. Siapa Menteri Agama namanya? Alam Syahrantu Perwira Negara. Nama bukan saya kan. Tapi Buya Hamka tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Apapun yang berlaku, berlaku. Wah, itu tegas. Apa sebab? Ada ilmu, kemudian berani. Menteri Agama sekarang berani tidak? Mesti ada keberanian. Apa sebab? Sebab orang yang berada di atas jalan yang benar dengan orang yang berada di atas jalan yang sesat itu berperang. Berlaku peperangan. Walau la daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'd, itu sudah sunnatullah, namanya sunnatut tadafu', yaitu pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Maka siapa yang mempengaruhi siapa? Siapa yang akan menguasai siapa? Siapa yang akan menyerangi siapa? Siapa yang akan menindas siapa? Pada akhirnya siapa yang akan membunuh siapa? Dan itu berlaku. Jangan dikatakan tidak berlaku. Dan sekarang sedang berlaku. Dan itu mesti dipahami. Dan itu jalan yang ditempuh dahulu Rasulullah, sampai ada peperangan, sampai ada berlaku hijrah. Itu adalah karena pertentangan antara yang berada di atas jalan yang benar dengan yang berada di atas jalan yang sesat. Dan itu mesti kita pahami sekarang. Dan semua kita akan tadi. Dan kita ingin mati kita itu di atas jalan yang benar, yaitu yang sampai ke akhir hayatnya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia dengan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Lam yalid wa lam yulad. Oh, ini ilmu yang sangat penting dengan apalagi kita berada di suasana negara. Suasana sekarang, maka banyak sekarang usaha-usaha kita lakukan. Maka supaya nanti kita tidak berkeliaran di luar, maka kita buat acara dalam masjid. Jangan bilang pahami acara, banyak acara pergantian tamu dalam masjid, jangan seperti itu. Ini adalah untuk mengelak anak-anak
masjid supaya terjaga dan terpelihara. Maka kita indahkan masjid kita nyamankan suasana masjid kita. Sudah nyaman sekarang? Masih kurang lagi? Sudah ada nyaman ini. Sudah sejuk dan dingin sekarang. Subhanallah. Sudah tak ada alasan lagi untuk tidak ke masjid. Supaya terjaga, terpelihara. Tadi malam Bupati Longan Kudu itu mengadakan acara mengumpulkan 15.000 anak-anak remaja di masjid. Subhanallah. Supaya tak ada yang di luar. Semalam kami masih di Solo, bukan main ramai di Jogja. Jogja itu tak nampak lagi perempuan, dapat campur. Maka risau kalau anak itu kuliah di Jogja. Siapa yang pernah kuliah Jogja tahu lah seperti apa Jogja. Padat sekali. Sehari sebelum acara itu kami pergi ke Jogja, hanya 1 kilometer, 3 jam dalamnya bergerak. Berkumpul orang-orangnya. Apa yang dibuat? Pesta tahunan. Pesta yang sama sekali tidak ada kaitan dengan syariat Islam. Padahal mereka membawa nama-nama Islam. Sementara yang mereka kerjakan, yang mereka buat jauh sekali dari agama Islam. Apa sebabnya ini? Maka mungkin mereka tak pernah mendengar kebenaran. Yatlu alaihim ayatika. Makinkan seorang Rasul ya Allah dari keturunan nanti yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat, sehingga mereka mendengar kebenaran. Mungkin mereka tak tahu. Kemarin pula dijumpai trompet yang dijual itu, trompet itu terbuat dari kertas cetakan dari Al-Quran, dari kulit Al-Quran, sampul Al-Quran, dan itu bukan 1 2 jumlahnya, ribuan banyak. Yang menjualnya Alfamart. Ya Alfamart. Dari mana datangnya Alfamart? Tak peduli dengan agama, tak ada sensitivitas dengan agama, dan minta supaya ditegur. Tapi karena yang diberi amalan itu tidak sensitif dengan agama, kata peduli. Padahal di perkara-perkara yang pokok penting hanya adalah pencemaran agama, mencemari agama. Yang berharga hidup kita ini agama, yang menentukan kita ini bahagia atau tidak sekarang ini dan nanti setelah meninggal dunia nanti adalah agama itu. Salah satu yang ditanya oleh malaikat dalam kubur apa tadi? Oh, belum pernah masuk kubur, tapi sudah diberitahu oleh Rasulullah. Nanti salah satu yang ditanya oleh malaikat dalam kubur adalah apa? Agamamu. Jalan hidup yang kamu tempuh dahulu di dunia itu apa? Nah, agama yang terakui di sisi Allah mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kepada manusia di akhir zaman adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang terakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tak ada agama lain. Agama Kristen itu bukan agama. Agama Yahudi itu bukan agama. Karena agama itu adalah jalan hidup yang benar. Penyebutan agama kepada agama Yahudi dan Nasrani, Imam Asy-Syafi'i berpendapat penyebutan agama itu adalah penyebutan kiasan, mengkiaskannya dengan agama yang benar. Jalan hidup yang sebenarnya adalah agama Islam. Semua agama para nabi agama Islam. Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidaklah seorang Yahudi, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak pula seorang Nasrani. Walakin kana hanif
hanifan muslimah, akan tapi ia adalah seorang yang beragama Islam. Karena agama yang diperakui di Allah semenjak manusia pertama Nabi Adam adalah agama Islam sampai ke hari ini. Jadi agama yang lain agama yang dibuat. Jadi agama itu satu saja yang diperakui di Allah, tak ada agama yang lain. Tapi pada hari ini ada yang berpendapat agama itu banyak dan semua agama adalah sama. Ini adalah kesesatan. Namanya kelompok ini menganut aliran pluralisme agama. Semua agama adalah sama. Dulu belajar di SD, agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Ada 5. Agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha. Sekarang tambah lagi agama apa lagi? Banyak lagi sekarang agama. Agama diperakui oleh Allah hanya satu saja, agama Islam. Yang diperakui oleh Allah itu yang dijadikan standar ukuran, bukan yang diperakui oleh negara. Tidak. Silakan beragama selain dengan agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama, bagi kami agama kami. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah nampak yang benar itu benar dan yang sesat itu sesat. Untuk itulah kita belajar. Kita mau mengetahui kebenaran, kemudian kita ikuti kebenaran sehingga kita ini berada di atas jalan yang benar. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yang akan mendatangkan kenikmatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, jalan yang terpuh. Kemudian di dalam doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah supaya dibangkitkan di antara anak keturunannya yang membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Bukan hanya membacanya, tetapi mengajarkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, firman Allah, al-hikmah. Dalam tafsir dikatakan pada masa sekarang adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi mengajarkan Quran dan hadis. Jadi Rasul yang terakhir itu mengajarkan kepada manusia Quran dan hadis. Ini dia kenikmatan yang mesti kita dapatkan. Kalau tidak rugi. Bukan hanya rugi, tetapi gagal di dalam hidup. Gagal dalam hidup di dunia ini, bukan akibatnya nanti. Karena setidak-tidaknya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita jalani di dunia ini. Mengajarkan kepada manusia, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan al-hikmah. Jadi pastikan selalu telinga ini mendengar firman-firman Allah, dan pastikan telinga ini mendengarkan firman Allah dan memahaminya, mendengarkan hadis Rasulullah dan memahaminya. Banyak orang yang mendengar juga tapi tak faham. Tak fahami. Dengar sekali tak faham, dengar sekali lagi tak faham. Sudah 2 kali dengar tak faham, dengar lagi sampai berapa kali? Sampai paham. Sampai paham. Nah, untuk paham itu mendengar dari orang yang paham, mendengar dari orang yang tak paham. Tak paham. Maka pastikan guru-guru yang mengajar di tempat kita ini orang yang paham. Kalau orang yang tidak paham kemudian mengajar juga, timbul masalah, kesesatan. 14 orang yang ikut acara Natal di gereja di Yogyakarta dari kalangan mahasiswa dan mahasiswa UIN. UIN itu apa UIN? Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
mereka itu ikut? Karena pendeta yang berada di hadapan itu adalah dosen mereka. Dosen mereka di kampus, di universitas. Pendeta dosennya pendeta. Nah, dosen pendeta tahu apa tentang kebenaran dalam kesesatan? Apa yang disampaikan? Bukan ilmu yang disampaikan, kebodohan, kesesatan yang disampaikan. Yang mengajarkannya tak faham, maka yang mengikutinya lagi tak faham. Disesatkan oleh orang yang sesat, maka orang yang disesatkan oleh orang sesat ini sesatlah sama-sama. Belajar ke Amerika, ke Eropa, dari kalangan orientalis tetap beragama dalam kesesatan, dalam kekufuran. Kebenaran apa yang mereka sampaikan? Ada kebenaran. Maka belajar dari orang yang paham. Pilih-pilih dulu, jangan salah pilih dulu. Salah pilih dulu, salah apa yang kita lakukan. Ini pesan Nabi Ibrahim dahulu. Dan pesan Nabi Ibrahim itu tertuang dalam doa. Dan doa itulah keinginan yang tulus, ikhlas, yang sangat diharapkan berlaku. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah salah seorang di antara keturunan kami itu yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Mengajarkan ini penting ini. Dan Allah pula telah memberikan kefahaman kepada manusia yang telah dipilihnya, yaitu orang-orang yang beriman, yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dan telah nikmat yang besar. Ar-Rahman, apa lagi istilah itu? Allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran. Allah sendiri yang mengajarkan Al-Quran itu. Siapa sekarang ini membawa Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mengkaji mendalami Al-Quran, Allah berikan kefahaman kepada mereka. Allamal Quran, khalaqal insan. Allah ciptakan manusia. Kemudian setelah itu Allah ulang lagi dengan perkataan ilmu. Allamahul bayan. Allah ajarkan kepada mereka penjelasan bagaimana menjelaskan ilmu yang telah didapatkan itu, sehingga manusia yang mendengarkannya mudah untuk memahami. Ayat ini permulaan dari surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman itu ada ayat yang diulang berkali-kali. Berapa kali? 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Atas nikmat Tuhanmu yang mana, wahai bangsa manusia, wahai bangsa jin, yang kamu dustakan. Nikmat Allah sungguh besar. Kalau kamu dustakan juga, betul-betullah kamu ini keterlaluan. Allah terangkan, ini dia Allah yang mengajarkan Al-Quran. Ini dia Allah yang menciptakan wahai manusia. Ini dia Allah yang mengajarkan kepadamu penjelasan. Kemudian Allah terangkan lagi, ini dia matahari, asyamsu wal qamaru bihusban. Ini dia matahari sebagai ukuran hitungan waktu bagimu. Nah, ini kan dia Masehi, tahun Masehi berdasarkan matahari. Wal qamar, dan bulan, hitungan bulan ini dia Hijri. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang ini ke langit, banyak bertaruh bintang-bintang, nampak saja kecil, tapi tidak besar karena jauh dari bumi ini. Wasyajaru, dan pohon-pohon setelah dilihat ke langit, di atas sana lihat pula ke bawah, ke bumi ini, lihat di kiri kanan di banyak pohon-pohon itu. Ini yang dibicara di pohon apa namanya ini? Ya, yang ditanam-tanam di pohon apa namanya? Mahoni, tinggi-tinggi mahoni di tepi jalan doyong, tepi jalan geledang. Yasjudan, rupanya pohon ini bersujud
kepada Allah. Seperti mana bintang, meskipun bintang tinggi di langit sana, rupanya yasjudan. Kedua-duanya bersujud. Bintang bersujud, pohon bersujud, tak punya akal, tak punya otak, bersujud kepada Allah. Manusia sambung. Ada otak, tapi tak mau bersujud. Berarti sama dengan tidak menggunakan akal. Padahal akal itulah yang membuat manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak-anak Adam dengan memberikan akal kepada mereka. Kalau kita baca surah Al-Rahman sampai ke akhir, subhanallah, nampak sekali tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Kita tidak sepatutnya kita balas dengan kekufuran, dengan kemusyrikan, seperti yang dilakukan oleh sebahagian manusia pada minggu-minggu ini, pada beberapa hari belakangan ini. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Langit yang Allah terjunkan, bumi yang Allah hamparkan, ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Buka mata tampak dan kita memperakui. Buka mata lihat dan kita dapat melihat, menyaksikannya, berakui. Wal arda wada'aha lil anam. Kemudian bumi ini Allah hamparkan dan Allah berikan kepada manusia. Maka apalah hamparan di bumi? Berapa punya tanah sekarang? Jadi berapa kali berapa tanah? Itu kan hamparan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan di jalan beliau saja punya tanah. Di jalan ini juga punya, jalan ini juga punya. Ada yang sampai 1000 hektar banyak. Lil anam, Allah berikan pada manusia. Semakin banyak hendaknya punya tanah, semestinya semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Wal arda wada'aha lil anam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa fiha fakihah, di dalamnya ada pohon-pohonan dari kalangan buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Buah apa sekarang yang ada di depan rumah kita atau apa? Rambutan. Buah apa lagi? Banyak sekali kita nikmati. Oh, lezatnya rambutan ini, lezatnya jambu. Meskipun belum lagi merah dan habis buahnya. Tak tahu tak kemana pergi. Wan nakhla zatul akmam, dan juga kurma yang memiliki bayang-bayangnya. Buah-buahan disebut tadi, sekarang disebutlah kurma lagi, karena kurma ini adalah induk dari pohon buah-buahan yang banyak manfaatnya, khasiatnya. Minggu yang lalu kami pergi ke Thailand, ke Chiang Mai. Jadi dari sini Bangkok naik pesawat lagi 1 jam lebih lagi ke Chiang Mai. Di Chiang Mai itu ada kebun kurma. Kita satu rombongan pergi dan kita berterkejut, subhanallah, orang bukan Islam berkebun kurma. Dan kebun kurma itu sangat subur sekali, sangat subur. Buah kurmanya itu 2 kali buah sawit banyak. 2 kali buah sawit banyak itu, maka buah kurma itu 2 kali, sampai tandannya itu mesti diikat ke pelepahnya itu, kalau tidak ada itu. Nah, 1 kilogram kurma itu kalau dirupiahkan 150.000 rupiah. 1 kilogram kurma. 1 kilogram sawit 1.000 rupiah. Jadi siapa yang tanam kurma 1 saja
sama dengan menanam sawit 1.150 batang. Tanam kurma depan rumah satu sama dengan punya 1,5 hektar sawit. Tanam lagi 1 batang di belakang rumah sama dengan punya 3 hektar sawit. Kami dibawa oleh pemilik kebun itu orang-orang Thailand yang tak pandai bahasa kita. Jadi ada perantara salah seorang orang Thailand dari selatan, dari Pemani, diterjemahkan. Subhanallah, tapi yang luas-luas kebunnya, tapi mobil yang dimilikinya BMW. Oh, luar biasa. Maka sampaikan kepada Pak Bupati, tengok Pak Bupati ini tukar kebun petani, tapi mobilnya mewah dan halal. Dan insya Allah kita akan makamkan dua anak kita nanti di sana untuk belajar bertanam, berkebun kurma. Dan kita akan ubah Riau ini, kita ganti sawit dengan kurma nanti. Mau kita ubah. Kemarin kita pergi ke Mekah umrah. Nah, di antara rombongan yang kita bawa ini adalah kepala bagian kepegawaian daerah Riau. Maka kita sampaikan kepada beliau, kita akan ganti nanti sawit-sawit di Indonesia dengan kurma. Maka Bapak pilih orang-orang yang bisa didudukkan, yang memahami perkara ini supaya Riau menjadi sejahtera. Karena Allah menyebut kurma setelah Allah menyebut nama pohon buah-buahan. Al-Fakihah, fiha fakihah, di atas bumi itu ada buah-buahan. Wan nakhl, dan kurma zatul akmam, yang memiliki mayang-mayang. Wal habbul asfi wal raihan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Ini dia jalan yang benar. Jangan ditipu oleh para nabi dan rasul dahulu. Dan mudah-mudahan kita dapat menempuhnya pula. Meskipun keadaan kita pada hari ini sangat berat untuk menempuhnya, disebabkan karena manusia yang berada di sekeliling kita ini yang tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, yang tidak paham ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda. Dan satu lagi, ini perlu tersampaikan, hati mereka pula tidak bersih, tidak suci. Maka Rasul itu dibangkitkan wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka, jiwa mereka, sehingga dengan hati yang bersih suci berakhlak mulia, yang dengan akhlak mulia terbangunlah peradaban. Peradaban itu dibangun dengan bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan akhlak, ilmu dan akhlak. Baru jadilah kota-kota baru di kota Madani dengan makna yang sebenarnya. Karena tadi saya lihat, saya keluar dari airport, tertulis di kota Madani. Ini bagus kan? Perlu dibantu, ditolong. Karena saya baca juga di internet itu ada yang menutupnya dengan spanduk itu. Jika nanti dengan ketua, ini orang yang menutupnya ini mungkin ada kotoran dalam hatinya. Dia tak mau membangun negeri ke kota yang pernah dibangun dahulu oleh Rasulullah. Rasulullah membangun kota Madinah sehingga menjadi kota Madani. Andai kan kita menyebut kota ini kota Madani sama dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah, dia tak mau. Kemudian menamakan diri pula sebagai kelompok lain. Lalu apa yang begini? Ini telah mencemari nama lain. Karena saya baca di internet, mewakili bangsa Melayu. Bangsa Melayu apa? Bangsa Melayu itu identik dengan Islam. Yang tidak suka kepada bangsa Islam tak keluar dari Melayu, murtad dari Melayu. Tak boleh lagi disebut sebagai bangsa Melayu. Ini Melayu sosek, Melayu yang tak bisa lagi disebut Melayu. Ya mudah-mudahan insya Allah dengan terus mengaji. Oh ini dia hidup, dan mudah-mudahan kita mendapat cahaya kita dapat cahaya kebenaran. Nurul Haq. Nurul Haq itu nur, cahaya, hak kebenaran. Nurul Haq, cahaya kebenaran. Mudah-mudahan insya Allah Allah akan istiqomahkan kita di atas cahaya kebenaran, di dalam cahaya kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika
an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.